Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan teman-temannya sedang meningkatkan kultivasi. Mereka menggunakan teknik pelahap roh iblis. Yesong yang melihat hal tersebut menanyakan kepada Yemo, apakah dia merasakan kehadiran gurunya Nili? Bahkan, dengan kemampuan Yemo, mereka tidak bisa merasakannya. Yesong teringat, kalau waktu serangan gerombolan hewan iblis buas, Yesong melihat teknik yang begitu dahsyat. Untungnya, guru Nili berada di pihak yang sama. Dengan bantuan gurunya Nili, kesempatan menghadang keluarga Wugui meningkat. Berpindah ke 5 hari kemudian, Nili sudah mencapai peringkat emas bintang 2. Roh iblis pandanya Nili mulai tidak mendengarkan perintah Nili. Saat roh iblis lebih kuat daripada penggunanya, roh iblis dapat keluar dari tubuh penggunanya, di mana roh iblis panda bertaring milik Nili sudah berada di peringkat emas hitam bintang 5. Menurut Nili, peringkat tersebut belum cukup. Jadi, Nili terus melanjutkan meningkatkan kekuatan. Nili mencoba menggunakan jalar yang terhubung dengan iblis rohnya untuk mengendalikannya. Nili akan menyerap energi dari luar dan menyalurkannya melalui jalar tersebut. Jalar itu pun mengarah ke roh iblis panda milik Nili. Roh iblis panda itu pun mencoba menghindari jalar tersebut, hingga akhirnya Nili berhasil mengendalikannya. Kemudian dia akan lanjut melahap dan menembus peringkat legenda. Susunan yang dibuat Nili bisa bertahan hingga 2 bulan. Beberapa hari kemudian terjadi perubahan pada langit. Langit tersebut menjadi gelap, terlihat sebuah sayap kelelawar. Itu adalah sosok makhluk yang memiliki sayap kelelawar. Dia terbang di atas kota Glory. Makhluk itu takjub melihat kota Glory yang kaya dengan sumber daya alam. Seperti yang dikatakan Yehan, di kota Glory hanya memiliki 1 peringkat legenda. Makhluk itu ingin melihat bagaimana kota Glory tersebut akan ditaklukkan. Prajurit pun berteriak kalau musuh sudah datang. Para warga kota pun panik. Semua warga bergegas ke area pengungsian kediaman Raja Kota. Butiran salju pun mulai turun dari langit. Monster itu sedikit terkejut. Terlihat Imo dengan anggota keluarga badai saljunya. Dia mengatakan, jika keluarga Wugui datang sebagai tamu, mereka akan menyambutnya. Tapi jika ada motif lain, maka jangan harap kalian bisa kembali. Monster itu pun menjawab kalau Yemo tidak pantas mengundang keluarga Wugui sebagai tamu. Yemo terus memperhatikan monster tersebut. Dia berpikir, apakah cuma 1 peringkat legenda? Kemungkinan mereka mengirim pasukan gelombang pertama sebagai pencari informasi. Monster itu mengatakan kalau Yemo pastilah ahli peringkat legenda yang terkuat di sini. Monster itu pun ingin mencoba kekuatan Yemo. Dia mulai mengeluarkan kekuatannya. Mereka berdua saling berhadapan. Yemo bergabung dengan roh iblisnya, yaitu burung suci surgawi. Melihat kekuatan Yemo yang berada di peringkat puncak legenda, membuat musuh terkejut. Yemo bergerak menyerang monster tersebut. Terjadilah bentrokan kekuatan dari kedua belah pihak. Yesong yang melihat pertarungan tersebut terkejut, karena kekuatan dari mereka berdua sangat dahsyat. Serangan dari monster tersebut berhasil dihancurkan oleh Yemo. Dia terkejut karena Yemo memiliki kekuatan hukum. Monster itu terlalu meremehkan Yemo. Monster itu kembali memberikan serangan kepada Yemo. Yemo juga melakukan serangan dan berhasil memukul wajah monster tersebut. Hingga akhirnya, monster tersebut terpental, kemudian jatuh dari langit. Dia tidak menyangka kalau Yemo jauh lebih kuat daripada monster itu. Meski mereka sama-sama berada di puncak legenda. Yemo pun datang mendekati monster tersebut. Kemudian monster itu mengatakan, apakah kekuatan Yemo cuma begitu saja, ditambah 2 orang yang baru mencapai peringkat legenda. Jika seperti itu, mereka tidak akan sanggup menghadapi keluarga Wugui. Keluarga Wugui memiliki 3 ahli peringkat demigod dan 10 ahli peringkat legenda. Setelah pasukan keluarga Wugui tiba, kota Glory akan rata dengan tanah. Monster itu pun memberikan kesempatan agar mereka menyerah dan tunduk kepada keluarga Wugui, kemudian menyerahkan kota Glory. Dengan begitu, warga kota Glory masih bisa selamat. Mendengar hal tersebut, Yemo pun memberikan tekanan kepada monster itu. Kalau keluarga Wugui ingin datang untuk bertarung, maka datanglah. Yemo menolak negosiasi yang diberikan. Monster itu pun menjadi kesal. Kemudian dia berteriak. Yemo menjadi waspada. Beberapa saat kemudian, banyak pasukan yang mulai datang. Yesong pun terbang ke arah Yemo. Setelah itu, Yemo memberikan isyarat. Yesong mengangguk dan terbang ke arah lain. Dia pun terbang menjauh, mengarah ke kediaman Raja Kota. Yeshio juga mempersiapkan roh Dewa Badai Salju. Monster itu pun tertawa ke arah Yemo. Yemo bergumam, kalau tidak membunuhnya sekarang, dia tidak akan punya kesempatan. Yemo pun mempersiapkan serangannya. Muncullah serpihan salju yang membentuk kristal. Yemo melanjutkan serangan tersebut. Monster itu pun terkejut dan bergumam. Apakah itu adalah teknik spiritual iblis? Dia menyembunyikan kekuatannya.
Monster itu mengatakan kalau Yemo terlalu meremehkannya. Apakah Yemo mau melukainya? Dengan serangan tersebut, monster itu pun melesat ke arah serangan Yemo. Kemudian menghancurkan serangan tersebut dengan pukulan. Yemo masih terdiam melihat serangannya dihancurkan. Kemudian, monster itu pun berhasil memukul dada Yemo. Yeshio pun mengkhawatirkan Yemo. Yemo tersenyum. Serangan tersebut ditepis oleh tameng pelindung. Kemudian, Yemo melancarkan serangan. Monster itu pun terdesak. Dia terkena serangan Yemo dan menjadi beku. Yemo berkata, siapapun yang melanggar kesucian kota Glory harus mati. Monster itu pun tidak bisa melawan. Yemo memukul dan sekaligus menghancurkan lapisan es yang dibuat. Monster itu terpental akibat serangan Yemo. Para pasukan monster itu pun datang. Yemo terbang mundur dan menjauh. Salah satu dari monster itu pun marah melihat temannya terluka. Dia memberikan perintah untuk membunuh Yemo. Yemo terus bergerak dan kembali ke wujud manusianya. Dia berkata, seluruh warga kota Glory sudah masuk ke susunan pelindung. Yesong akan melawan mereka dari kediaman Raja Kota. Pasukan monster itu bergerak mendekati kediaman Raja Kota. Kemudian, pemimpin mereka berhenti. Dia menyadari kalau susunan di depannya sangat aneh. Ditambah lagi, dia tidak bisa melihat apapun di sana. Mereka pun berhati-hati. Salah satu monster itu mengatakan, kalau itu cuma sebuah susunan yang dibuat oleh manusia. Jadi mereka tidak perlu takut. Mereka pun menerobosnya. Monster itu memerintahkan ahli peringkat legenda agar bergerak bersama. Susunan itu mulai mengeluarkan cahaya. Yesong berada di tengah susunan. Dia sudah mengaktifkan susunan tersebut. Para roh iblis mulai keluar. Monster dari keluarga Wugui masih memantau apa yang terjadi dalam susunan itu. Roh iblis itu pun mulai mengarah ke arah monster tersebut. Mereka mengatakan kalau mustahil roh iblis peringkat emas hitam bisa mengalahkan pasukan keluarga Wugui. Keluarga Wugui maju dan menyerang. Roh iblis itu pun berdatangan. Pasukan keluarga Wugui menangkap beberapa roh iblis tersebut. Mereka merasa ada yang janggal. Itu memang roh iblis peringkat emas hitam. Tapi mereka terperangkap di sana. Mereka pun terkejut. Mereka belum pernah keluar dari alam nether. Apalagi melihat susunan seperti ini. Roh iblis itu pun terus menyerang monster tersebut. Mereka mulai berdebat dan saling menyalahkan. Sekarang pasukan utama mereka tidak memiliki peringkat legenda lagi. Pantas saja Yemo begitu percaya diri. Pasukan Raja Kota terus melawan pasukan dari keluarga Wugui yang berusaha memasuki kota. Kemudian, Yemo pun datang. Dia mengeluarkan kekuatannya. Pasukan monster yang melihat Yemo pun mulai menyerangnya. Yemo pun memberikan serangan kepada pasukan tersebut, hingga mereka terpental. Yemo bergumam, susunan 10.000 roh iblis buas adalah susunan yang tercatat di buku misterius. Susunan ini memiliki kekuatan yang besar, hingga bisa menjebak semua ahli peringkat legenda. Yemo mendengar dari Yesong kalau Nili yang menerjemahkan buku tersebut. Sebagai menantu cucunya, Nili melakukan tugas dengan baik. Monster itu pun mulai menyadari kalau mereka tidak bisa keluar. Mereka dalam bahaya. Mereka pun membuat rencana. Yesong menghalangi rencana mereka. Dia memerintahkan roh iblis untuk menyerang monster tersebut. Pertarungan pun terus berlangsung. Pengawal Nili pun mengobrol. Apakah mereka akan bergerak sekarang? Tapi, jika mereka membantunya sekarang, kota Glory akan dalam masalah. Keluarga Wugui pasti akan membawa aliansi untuk menyerang kota Glory. Karena kekuatan mereka saat ini masih belum cukup. Para pengawal itu akan ikut melindungi kota Glory. Pertarungan tersebut berlanjut. Berpindah ke tempat Nili. Dia melihat kalau susunan Ray 10.000 roh iblis buas sudah diaktifkan. Ray itu seharusnya bisa menahan 11 ahli peringkat legenda. Nili melirik teman-temannya yang masih berkultivasi dalam susunan pelahap roh iblis. Nili bersyukur kalau mereka tidak terganggu dengan pertarungan saat ini, karena itu dapat menjadi masalah. Karena ahli peringkat legenda sudah berhasil dijebak, Yesong pasti bisa mengatasinya. Monster-monster itu pasti tidak akan menyerah. Cepat atau lambat pasti akan menyerang lagi. Nili yakin kalau dia pasti bisa menangani krisis ini. Nili pun terus berkultivasi. Beberapa saat, cincin penyimpanan Nili bergetar. Kemudian, pedang meteor Dewa Petir keluar. Pedang itu pun ikut menyerap sisa energi dalam susunan tersebut. Pedang tersebut menyerap banyak sekali energi, yang membuat energi pada susunan tersebut menjadi lemah. Melihat hal tersebut, Nili pun bergabung dengan roh iblis pandanya, dan ikut menyerap energi yang masih ada. Nili pun melanjutkan proses penyerapan energi. Pedang tersebut juga terus menyerap energi. Pedang itu mulai bercahaya, yang membuat Nili tersentak. Tiba-tiba dia berubah ke wujud manusia, dan berada di tempat yang gelap. Nili berpikir mungkin itu adalah kesadarannya. Berpindah ke pertarungan di kota Glory. Terlihat, para monster masih melawan susunan Ray 10.000 roh iblis buas. Cepat atau lambat, mereka yang ada di dalam Ray akan dikalahkan. Untuk melaporkan kondisi saat ini ke keluarga Wugui,
mereka akan menggunakan teknik darah suci merah terlarang. Beberapa dari mereka sempat menolak karena risiko dari teknik tersebut. Kalau mereka tidak melakukan hal itu, mereka tidak akan bisa keluar. Yesong yang melihat mereka merencanakan sesuatu, membuat Yesong memperkuat serangannya. Para roh iblis pun mulai bermunculan. Mereka bertambah banyak. Kemudian mereka berkumpul. Kekuatan roh iblis itu sangat kuat. Setelah selesai berkumpul, roh iblis itu pun berubah menjadi gunung. Yesong berteriak dan mengarahkan serangan tersebut ke arah musuh. Monster itu mulai panik. Mereka pun melawan serangan dari Yesong. Tapi perbandingan ukuran kekuatan mereka sangat jauh. Monster itu pun menahan serangannya. Dia terlihat seperti burung yang menabrak sebuah gunung. Monster yang lain hanya terdiam melihat kejadian tersebut. Melihat salah satu teman mereka bukan tandingan dari serangan tersebut, salah satu monster memberi komando untuk berlari. Mereka berusaha kabur dari serangan tersebut. Tapi, pada akhirnya serangan tersebut mengenai mereka semua. Mereka semua berteriak, tertindih gunung yang sangat besar. Yesong pun menambah kekuatan raid tersebut. Yemo yang melihat serangan dari raid tersebut bergumam. Apa mereka sudah dikalahkan? Yesong terkejut karena cuma ada 3 monster yang terkena serangannya. Beberapa saat, sisi gunung itu pun hancur. Dari lubang itu muncul monster yang sebelumnya tertindih. Kulit mereka berubah warna menjadi kemerahan. Kemudian terbang. Roh iblis buas penikat emas hitam tidak mampu menghentikan monster tersebut. Yesong pun menggunakan teknik serangan yang lain. Sebuah tangan muncul dari langit dan menangkap monster yang berusaha kabur. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.